juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru-seru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelainya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya mengundang Anda untuk membayangkan sosok seorang yang kaya raya, atau bayangkanlah dirimu sendiri masuk dalam cerita ini. Pada suatu hari ada seorang kaya tanpa nama ini singgah di sebuah restoran favorit untuk makan siang. Ia kelihatan terburu-buru turun dari mobil. Mobilnya segera dibawa pergi oleh supir untuk mengganti oli di bengkel. Orang kaya ini masuk ke dalam restoran yang kelihatannya ramai, menemukan sebuah tempat duduk yang nyaman dan mulai memesan makanan sesuai dengan seleranya. Setelah selesai makan, ia memanggil pelayan untuk membayar makanannya. Di atas kertas tertulis totalnya sebanyak beberapa ratus ribu rupiah. Sayang sekali karena saat itu ia baru sadar bahwa dompet berisi uang cash, ATM, dan kartu kredit masih ada di mobilnya. Handphone yang dibawanya tidak memiliki aplikasi perbankan dan baterainya juga mulai merah. Maka wifi dan paket datanya juga tidak bisa berfungsi. Dia mulai berkeringat dingin karena takut dipermalukan oleh pelayan kalau ia jujur mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang di tangan untuk membayar.
Dia juga berpikir bahwa uangnya memang banyak, tetapi pada saat seperti itu ia merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa seperti orang lain. Dari pengalamannya ini ia belajar menjadi bijaksana dalam hidup. Saudaraku, mungkin kita tertawa ketika mendengar cerita pengalaman ini. Mungkin juga kita mentertawakan kelemahan yang pernah kita buat atau kita alami yang mirip cerita ini. Saya menyaksikan sendiri banyak orang yang berpikir bahwa etolnya ada uang tetapi ternyata sudah habis. Akhirnya ia dicaci maki, dibully dengan klakson-klakson mobil. Hanya ada 1-2 orang yang peduli dengan kelemahan orang yang tidak mengecek e-tol tersebut sebelum naik tol. Ada yang mobilnya sangat bagus, mahal, tetapi juga mengalami hal yang sama. Maka dalam hal ini kita butuh untuk selalu belajar dari kelemahan untuk menjadi bijaksana. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menerangkan kebijaksanaan dalam perumpamaan tentang 10 orang gadis dengan memakai kata bodoh dan bijak. Ada 5 gadis yang bijaksana, sedangkan 5 yang lain bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan minyak, sedangkan mereka yang bodoh hanya membawa pelita tanpa minyak. Mereka sama-sama memiliki satu tujuan yang menunggu mempelai sang pria. Tetapi sayang sekali karena mempelai pria tidak kunjung-kunjung datang, sehingga mereka semua mengantuk dan tertidur. Pertanyaan saudaraku, apa artinya ngantuk dan tertidur? Tertidur di sini adalah pengalaman kematian yang pasti akan dialami oleh setiap orang beriman. Mereka yang tertidur adalah mereka yang meninggal dunia. Para gadis yang tertidur mewakili kita semua yang beriman akan meninggal dalam Kristus Yesus. Pada tengah malam mereka mendengar suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Hari Tuhan memang datang seperti pencuri di waktu malam, maka berjaga-jagalah pada malam hari supaya para pencuri tidak membongkar rumahnya. Demikian kita yang beriman kepada Yesus untuk berjaga-jaga, karena kematian pasti akan datang menjemput Anda dan saya. Yang membawa pelita dan minyak dengan label gadis bijaksana itu bergembira dalam pesta bersama pengantin. Gadis-gadis bodoh tidak dikenal oleh pengantin yang sudah menutup pintunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kisah bacaan Injil hari ini adalah kisah hidup Anda dan saya
hidup kita semua. Mungkin ada orang yang memiliki banyak uang, tetapi ketika dia lupa dompetnya, dia lupa ATM-nya, kartu kreditnya, HP-nya, paket data, dan wifi, maka sia-sia saja uang itu. Dia tidak bisa makan, minum, dan membayar aneka keperluan lainnya. Paulus dalam bacaan yang kedua mengatakan bahwa mereka yang telah meninggal dunia dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Sebab itu kita tidak perlu bertanya-tanya tentang nasib mereka yang sudah meninggal dunia. Kita boleh berduka tetapi harus menunjukkan diri sebagai orang-orang yang senantiasa memiliki pengharapan. Yesus sudah wafat dan bangkit dan kita percaya dengan sendirinya kita juga percaya akan kebangkitan orang-orang beriman bersama Yesus. Kematian, saudaraku, adalah kepastian bagi Anda dan saya. Kebangkitan dalam Yesus Kristus juga merupakan kepastian. Mari dalam hal ini kita renungkan 3 kata penting yang selalu ada di dalam diri Anda dan saya. Kelemahan, kebodohan, dan kebijaksanaan. Kita semua tidak luput dari kelemahan manusiawi. Mengapa? Karena kita bukanlah malaikat. Kita hanya manusia yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, jangan pernah mentertawakan kelemahan orang lain. Kita semua memiliki kebodohan tertentu. Sehebat dan sepintar apapun orang itu, ia pasti pernah mengalami kebodohan. Ia juga tidak sempurna sehingga memiliki kebodohan. Maka jangan pernah mengatakan orang lain adalah bodoh. Sebab kita berada dalam satu kelas yang sama. Kebodohan adalah bagian dari hidup kita. Maka jangan mentertawakan kebodohan orang lain. Karena akan ada saatnya orang pun akhirnya mentertawakan kebodohan Anda dan saya. Kita semua berhasrat untuk menjadi bijaksana dalam hidup sehari-hari sebagai orang beriman. Sesuai bacaan yang pertama, kita butuh Tuhan, sumber kebijaksanaan yang dapat mengubah kelemahan, kebodohan menjadi kebijaksanaan. Hanya Tuhan yang mengubah hidup kita menjadi bijaksana. Maka kita perlu bijaksana dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua.